Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Oktaviani dari SD Quran Perguruan Islam Arisalah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 dengan tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak ustazah pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap Masya Allah. Semua anak ustazah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah anak ustazah sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah minta kepada ketua untuk memimpin doa ke depan. Siap ketua, duduk rapi. Ustazah mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Nabil, oke. Salim, Ubay, alhamdulillah hadir ya semuanya anak ustazah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, dengan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelumnya kita sebutkan kembali ya Rizky peraturan dari kelas 6 Toha. Yang pertama dimulai dari Salim, silakan dibaca. Berbicara yang Isan. Yang ketiga, Ubay. Tepat waktu. Semuanya sudah tepat waktu ya hari ini. Yang keempat, Arik. Sopan dan Apakah anak ustazah masih ingat apa pelajaran kita yang kemarin? Masih? Coba angkat tangannya yang masih ingat. Ya, Ubay. Tentang medan magnet dan formulir. Benar. Kira-kira apa ya itu medan magnet? Benar? Iya, daerah yang masih ada di sekitar magnet. Pelajari hari ini. Nah, kita akan masuk ke tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, ustazah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini di video pembelajaran, anak-anak ustazah nanti akan mampu menganalisis tentang langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Nah,
setelah itu, setelah melakukan percobaan tentang cara membuat magnet, anak-anak ustazah nanti bisa membuat laporan hasil membuat magnet dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks petunjuk tentang pengisian formulir, nanti anak ustazah akan bisa menganalisis cara mengisi formulir pengiriman barang. Nah, yang keempat itu, setelah melakukan tanya jawab, nanti anak ustazah akan mampu mempraktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sebelum kita mulai, kita bermain terlebih dahulu. Siapa yang sudah tahu permainan yang ini? Marina menari. Oke. Ketika ustazah bilang Marina, tangannya ke sini. Kemudian menari seperti Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menangis di bawah menara, di bawah menara. Marina menangis, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Toko mainan. Kalau yang ini? Mainan seperti ini. Nah, ustazah, apakah di sekitar rumah anak ustazah adakah wirausaha yang menjual atau toko mainan seperti tadi? Ada. Nah, apakah di sana ada mainannya yang terbuat dari magnet? Siapa yang masih ingat dengan sifat-sifat magnet? Ya, Ubay? Dapat menembus benda tipis atau apa? Penghalang. Ya, Rizky? Dapat menarik benda tertentu. Bagus. Satu. Memiliki dua kutub. Apa saja kutubnya? Bagus. Ada lagi? Ya, Salim? Bagus. Kutub senama didekatkan akan tolak menolak. Ada lagi loh. Siapa yang masih ingat? Ya, Nabil? Beda arah akan saling menarik. Benar. Kutub yang berbeda yaitu utara dan selatan dia akan tarik menarik. Nah, tahukah anak ustazah ternyata kita juga bisa loh membuat magnet. Bagaimana caranya? Sudah ada yang tahu? Tapi sebelum mulai, ustazah mau bagi antum menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 itu ada Salim, Arik, Nabil, dan Fatur, Izan, Ubay, dan Dafa. Nah, silakan anak ustazah pindah dengan tertib bawa alat. Anak ustazah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat magnet. Sebelumnya kita sudah pelajari magnet itu apa, jenis-jenisnya apa, ya. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama itu apa ya, Izan? Induksi. Yang kedua ada menggosok. Yang ketiga dengan elektromagnetik. Kira-kira apa ya perbedaan dari ketiga ini? Untuk lebih jelasnya mengenai cara membuat magnet, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Bertemu kembali dengan Ustazah Widya pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama, induksi. Yang kedua, menggosok. Yang ketiga, elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, dengan cara induksi. Cara membuat magnet dengan induksi adalah mendekatkan benda magnetis ke magnet. Sebagai contohnya,
sebuah paku yang akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet, dan secara otomatis paku ini menjadi magnet dengan prinsip induksi. Paku tersebut dapat menarik magnet dan juga benda-benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet yang menempel pada paku dilepaskan, maka sifat kemagnetan pada paku juga akan berubah, yaitu dengan menggosok. Cara membuat magnet dengan menggosokkan magnet adalah cara yang paling sederhana. Magnet dapat digosokkan langsung ke benda magnetis seperti besi. Dalam menggosok, kita harus menggosok dengan satu arah saja dan menggunakan kutub magnet yang sama. Semakin lama kita menggosokkan magnet, maka semakin lama sifat kemagnetannya melekat pada benda magnetis tersebut. Cara membuat magnet yang ketiga adalah elektromagnetik. Membuat magnet dengan cara dialiri listrik ini disebut juga dengan elektromagnet. Cara membuat elektromagnet cukup sederhana. Benda magnet harus dililitkan kabel. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik lainnya. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis ketika benda magnetis yang dililit kabel dialiri listrik atau baterai. Jika sumber listrik lepas, maka sifat kemagnetannya juga akan hilang. Nah, itu dia beberapa cara membuat magnet. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia beberapa cara tentang membuat magnet. Yang pertama ada apa? Ada induksi. Yang kedua ada menggosok. Yang ketiga ada daerah. Apa perbedaan dari tiga cara ini? Ya, yang pertama ya dengan cara apa? Didekatkan ya. Apakah menempel? Tidak, didekatkan dengan jarak tertentu. Nanti benda magnetis tersebut juga akan menarik benda lainnya. Yang kedua dengan cara benar, menggosoknya dengan satu arah. Terus yang terakhir Rizky dengan elektromagnetik, ya dialiri dengan listrik. Tepuk semangat. Semangat. Ganjil genap masih. Ketika ustazah bilangan genap, antum bertepuknya sekali. Ustazah bilang ganjil, antum bertepuknya 2 kali. Oke, siap? Tepuk yang keras ya, yang bersemangat ya. Oke. 11, 14. Arik bertepuk 2 kali. 14 genap atau ganjil? Genap. Berarti kalau genap kita bertepuknya 37, 93, 40 gimana? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak ustazah, ada toko mainan di sekitar rumahnya Lani. Toko tersebut punya banyak sekali pelanggan. Nah, toko tersebut juga sering mengirimkan pesanannya ke luar wilayah. Dia mengirimkan pesanan dengan menggunakan jasa dari kurir. Nah, siapa di sini yang pernah mengirimkan barang dengan kurir atau ekspedisi? Kita mengirimkan barang tersebut, apa yang harus kita lakukan ya? Bagus, harus mengisi formulir. Siapa yang pernah mengisi formulirnya? Sekarang kita akan mempraktikkan petunjuk pengisian formulir penggunaan untuk menemukan alamat pengirim ya, dan juga agar bisa mengirimkannya dengan tepat. Warang anak ustazah
Coba buka bukunya halaman 128. Pertama, tentu ada data penerimanya, ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, dan apalagi kita perlu mengisi kode pos dalam formulir pengiriman barang. Benar, ya, agar mudah menemukan alamat tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi ya jika alamat si penerima ini tidak ditulis dengan lengkap? Misalnya nih ya, akan sulit untuk mengirimkan barangnya untuk mencari alamat si penerima. Yang pertama, coba baca dengan keras Dafa. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, ya, mengisi nama pengirim dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu apa, Mizan? Iya, benar, huruf besar. Iya, ada nama awal, ada nama akhir. Kemudian ada apa lagi, Izan? Iya, mengisi kota atau kabupaten tempat pengirim berdomisili. Kemudian paling penting nih, Nabil. Iya, mengisi kode pos. Yang terakhir, iya, mengisi nomor telepon. Apalagi, nah, ini contohnya dari formulir pengiriman barang yang sudah diisi lengkap ya. Yang diisi itu ada nama penerimanya siapa, pengirimnya siapa. Data penerimanya ada Jalan Budi Utomo, nomor 22, RT 03, RW 01, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Sibang. Terakhir ada apa? Tanda tangan dan tanggal. Nah, Ustazah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai cara membuat magnet. Nah, Ustazah akan bagikan LKPD-nya dan alat bahan yang digunakan. Nah, perwakilan kelompoknya Arik, Ihsan, dan Fatur, silakan. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, silakan Anak Ustazah baca langkah-langkah yang ada pada percobaan dan dilakukan bersama kelompoknya bersama. Ya, jika ada pertanyaan atau kesulitan, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Oke, kita mulai dari percobaan pertama, Ubay. Percobaan pertama, 15 kali. letakkan pakunya di sini. berapa
Hitung berapa pakunya yang diangkat. Nah, berapa yang? Berapa pakunya? Itu jarak berapa senti? Tiga. Oke, tiga. Berapa banyak? Banyak mulai. Oke, berapa? 4. Oke, 4. Mas, ya. Tambah lilitannya. Oke, anak-anak Ustazah, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaan antum tadi ke depan kelas. Kelompok 3 yang terdiri dari Ubay, Izan, Fatur, dan membuat magnet dengan cara menggosok. 5 kali gosokan, 2 paku kecil yang nempel. 15 kali gosokan, 3 paku kecil. 30 kali gosokan, 4 paku kecil. Dekat semakin banyak paku kecil yang menempel di paku besar. Percobaan ketiga, membuat magnet dengan cara elektromagnetik.
5 lilitan 4 paku kecil, 10 lilitan 6 paku kecil, 20 lilitan 8 paku kecil. Kelompok 3. Nah, satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak paku besar dengan magnet 6 cm, jumlah paku kecil yang menempel tidak ada. 4 cm, 1 cm, jumlah paku kecil yang menempel 6 paku. Semakin dekat magnet didekatkan, semakin kuat daya magnetnya dan banyak paku yang ditarik. Jumlah lilitan 5 lilitan, jumlah paku kecil yang menempel 4 paku. Banyak lilitan semakin besar daya magnetnya dan semakin banyak paku yang Induksi dengan cara induksi. 6 cm jumlah paku yang menempel kosong. 4 cm jumlah paku yang menempel 4. 2 cm jumlah paku yang menempel. Cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus di 2 paku kecil. 10 lilitan 6 paku kecil. 20 lilitan 7 paku. Semakin banyak lilitan semakin banyak paku yang menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kira-kira kesimpulannya, untuk cara induksi, makin dekat akan semakin kuat daya tariknya. Dibuktikan dengan apa? Iya, semakin banyaknya paku yang mau nempel. Cara yang kedua, menggosok, itu bagaimana? Iya, satu arah. Jika semakin banyak gosokannya, nah, semakin banyak paku yang menempel. Itu berarti magnetnya juga semakin kuat. Yang ketiga, berarti semakin banyak lilitan, maka iya, semakin banyak paku yang menempel, magnetnya akan semakin kuat. Nah, untuk formulir tadi, apakah ada kesulitan dalam pengisiannya? Jelas ya, ada nama penerimanya, ada alamatnya, ada kota atau kabupatennya. Ustazah akan bagikan soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak ustazah, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Miza? Tentang cara pembuatan magnet. Ada berapa jenis tadi, Rizky? Ada 3 jenis. Kira-kira apakah magnet tersebut bersifatnya permanen atau tetap? Tidak. Bersifat apa ya? Sementara. Kapan bisa hilang kemagnetannya? Kenapa bisa hilang? Kalau cara menggosok, lama-lama juga akan hilang magnetnya.
Nah, kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Menambah ilmu pengetahuan. Bagaimana perasaan Ana Ustazah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada dua nih, ada yang senyum, ada yang sedih. Mizan gimana? Senyum? Seru? Seru melakukan percobaan? Seru. Ya, senang sekali atau sedih? Siapa yang senang? Angkat tangan. Fatur senang tidak? Selanjutnya, apakah Ana Ustazah akan tetap berusaha jika ada kesulitan dalam belajar? Iya, tetap berusaha? Yang ini atau yang ini? Yang ini tetap berusaha walaupun kita kesulitan. Nah, Ana Ustazah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sikap yang diperhatikan dalam berwirausaha dan tentang formulir ujian. Silakan antum baca di rumah mengenai materi tersebut. Nah, Ustazah, tadi sebelum belajar kita sudah berdoa. Nah, sekarang setelah selesai kita juga akan berdoa. Silakan Rizky pimpin kembali doa. Siap kedua, duduk rapi. Ustazah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harapkan antum tetap rajin dan tetap semangat untuk belajar. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.